Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Breaking news. Kami sampaikan kabar resmi terkait rapel kenaikan pensiun yang selama ini menjadi sumber kegelisahan para pensiunan di seluruh Indonesia. Dengan izin Allah, penjelasan kali ini akan kami sampaikan secara runtut, jelas, dan insya Allah mudah dipahami oleh Bapak dan Ibu semua, khususnya para pensiunan ASN, TNI, Polri, Janda, Duda, veteran, dan ahli waris. Selanjutnya, marilah kita mulai dengan sebuah rangkuman singkat. Pemerintah akhirnya merilis angka resmi rapel kenaikan pensiun, keputusan yang sudah dinanti berbulan-bulan oleh jutaan penerima. Banyak yang sempat bingung karena berbagai perubahan jadwal dan informasi yang tidak selalu seragam. Ada pula yang hampir putus asa, mempertanyakan apakah kenaikan ini benar-benar akan diwujudkan. Alhamdulillah, kini gambaran besar itu mulai jelas, dan insya Allah seluruh prosesnya dapat kita pahami bersama. Berikut ini kami sampaikan ringkasan mengenai inti persoalannya. Banyak masyarakat mengira bahwa proses kenaikan pensiun sesederhana Presiden menyetujui, kemudian Kementerian Keuangan mengumumkan angka, lalu Taspen dan Asabri menyalurkan dana. Tetapi kenyataannya jauh lebih kompleks. Di balik keputusan yang tampak sederhana, terdapat rangkaian kajian, audit berlapis-lapis, serta perhitungan fiskal yang sangat hati-hati. Ini penting agar setiap rupiah yang diterima benar-benar tepat dan tidak menimbulkan beban anggaran di masa mendatang. Kemudian, kita masuk pada fakta yang sering tidak terlihat oleh masyarakat. Jumlah penerima pensiun di Indonesia meningkat setiap tahun, bukan hanya pensiunan ASN, tetapi juga TNI, Polri, veteran, janda, duda, dan ahli waris. Setiap kategori memiliki dasar perhitungan yang berbeda. Pemerintah tidak lagi bisa menggunakan formula lama yang sudah dipakai bertahun-tahun. Jika formula lama dipertahankan, beban anggaran di masa depan berpotensi melonjak dan mengganggu keseimbangan keuangan negara. Setelah itu, mari kita melihat ke bagian terpenting. Proses kajian pada awal tahun. Sejak awal 2025, pemerintah melakukan evaluasi besar-besaran. Kementerian Keuangan, Bappenas, Taspen, Asabri, serta lembaga pengawas fiskal duduk bersama untuk meninjau ulang seluruh sistem pensiun. Dari kajian tersebut terungkap bahwa formula yang sebelumnya digunakan sudah tidak lagi memadai. Harga kebutuhan hidup meningkat, struktur demografi semakin menua, dan standar hidup berubah. Jika tidak ada pembaruan, daya beli para pensiunan akan terus menurun. Karena itulah, pemerintah merumuskan formula baru yang lebih adil dan relevan untuk semua kategori. Selanjutnya, kita masuk pada penjelasan tentang unsur yang paling mendasar dalam kenaikan pensiun, inflasi. Inflasi menentukan di mana titik dasar perhitungan dimulai. Ketika harga kebutuhan pokok naik, pensiunan harus mendapatkan penyesuaian agar penghasilan mereka tidak tergerus. Pemerintah menetapkan agar kenaikan tahun ini mengikuti tingkat inflasi terlebih dahulu. Setelah itu, barulah kemampuan fiskal negara dihitung secara menyeluruh. Berikut ini kami sampaikan proses yang paling memakan waktu dan kerap menjadi penyebab keterlambatan. Perhitungan kemampuan fiskal. Pemerintah harus melihat kondisi ekonomi global, harga energi, stabilitas politik, beban belanja negara, serta proyeksi penerimaan. Tahun 2025 merupakan salah satu tahun paling dinamis. Fluktuasi ekonomi global dan tantangan fiskal membuat pemerintah berhati-hati sebelum menetapkan angka final. Namun dengan izin Allah, mereka tetap mendengarkan suara masyarakat, termasuk tekanan publik dan aspirasi organisasi pensiunan yang meminta keadilan. Kemudian kita masuk ke keputusan final. Pemerintah tidak lagi memakai satu angka kenaikan untuk semua golongan. Kini persentase kenaikan disesuaikan tingkat kerentanannya. Golongan rendah mendapat kenaikan tertinggi karena mereka paling terdampak kenaikan biaya hidup. Golongan menengah dan atas tetap menerima kenaikan, tetapi dalam porsi yang lebih proporsional. Kelompok veteran juga mendapatkan komponen tambahan sebagai penghargaan atas jasa mereka bagi negara. Setelah angka disepakati, pekerjaan besar berikutnya adalah mempersiapkan sistem pencairan.
banyak yang berharap bahwa begitu diumumkan, uang rapel dapat langsung cair. Namun kenyataannya tidak demikian. Rapel harus dihitung dari bulan kenaikan, seharusnya berlaku hingga 25 November, sesuai ketentuan penyeragaman tanggal. Selain itu, data penerima perlu diverifikasi ulang. Hal ini meliputi pengecekan apakah penerima masih hidup, apakah statusnya telah berpindah ke ahli waris, dan apakah golongan terakhir sudah sesuai. Proses ini wajib melalui validasi karena menyangkut akurasi hak penerima. Selanjutnya, sejak pertengahan tahun, Taspen dan Asabri melakukan pembersihan data besar-besaran. Mereka menyingkronkan informasi dari Dukcapil, BKN, dan instansi asal pegawai untuk mencegah kesalahan penyaluran. Ini penting agar tidak terjadi dana masuk ke rekening yang sudah tidak aktif atau salah catat pada golongan pensiun. Kemudian kami sampaikan tahap berikutnya, mekanisme pencairan bertahap. Prioritas pertama adalah mereka yang usianya lebih lanjut, veteran, serta janda dan duda. Setelah kelompok prioritas, pencairan dilanjutkan ke pensiunan ASN, TNI, POLRI, golongan menengah dan atas. Pemerintah juga menyediakan opsi pencairan non-tunai di beberapa wilayah. Fasilitas digital melalui aplikasi dan layanan daring, Taspen membantu pensiunan yang tinggal jauh dari kota atau memiliki keterbatasan mobilitas. Untuk kelompok veteran, terdapat formula khusus karena dasar hukum mereka berbeda. Komponen tambahan diberikan sebagai bentuk penghormatan terhadap pengabdian mereka. Selanjutnya, kami jelaskan konteks ekonomi. Pemerintah pada tahun ini berfokus menjaga stabilitas fiskal. Karena itu, kenaikan pensiun dirancang sedemikian rupa agar tetap memberikan manfaat tanpa mengganggu APBN. Keputusan ini bukan hanya soal nominal, tetapi mengenai keberlanjutan sistem pensiun jangka panjang. Berikut ini kami uraikan efek langsung bagi para penerima. Bagi kelompok berpenghasilan rendah, kenaikan memberikan ruang bernapas. Mereka selama ini hidup sangat ketat akibat kenaikan biaya pokok. Tambahan yang diterima dari kenaikan serta rapel, insya Allah dapat membantu memenuhi kebutuhan harian, listrik, makanan, obat-obatan, dan kebutuhan keluarga. Sementara itu, bagi kelompok menengah dan atas, kenaikan membantu menjaga daya beli agar tidak tergerus. Kemudian, muncul pertanyaan dari masyarakat, apakah akan ada kenaikan tambahan? Pemerintah menyampaikan bahwa penyesuaian tetap terbuka di masa depan sesuai kondisi ekonomi, tetapi keputusan tahun ini bersifat final dan berlaku sampai 25 November sesuai standar penanggalan yang diterapkan. Selanjutnya, aspirasi dari organisasi pensiunan juga berperan penting. Banyak masukan terkait beban biaya hidup, kesulitan administrasi, hingga permintaan agar kenaikan tidak lagi menggunakan satu angka tunggal. Semua masukan tersebut turut membentuk formula yang digunakan pemerintah. Satu hal yang sering dikhawatirkan adalah potensi pemotongan rapel. Pemerintah menegaskan bahwa semua hak dihitung utuh. Tidak ada potongan, tidak ada pengurangan. Bahkan jika terjadi keterlambatan akibat data, hak rapel tetap diberikan penuh setelah data diperbaiki. Tidak ada Rp1 pun yang hilang. Berikut ini kami sampaikan informasi penting tentang pengecekan. Taspen dan Asabri telah menyediakan layanan resmi untuk memeriksa status rapel. Cukup memasukkan nomor peserta dan tanggal lahir di situs atau aplikasi. Jika ada kesulitan menggunakan layanan digital, bisa meminta bantuan keluarga atau datang ke kantor layanan terdekat. Perlu diingat, pencairan dilakukan bertahap dan proses bank memerlukan waktu. Jika belum masuk pada hari pertama, itu bukan masalah. Proses dapat berlangsung beberapa hari. Dengan semua penjelasan ini, insya Allah Bapak dan Ibu mendapatkan pemahaman yang lebih utuh mengenai bagaimana pemerintah menetapkan nominal rapel dan bagaimana mekanisme pencairannya berjalan. Prosesnya panjang, penuh tahapan, namun semuanya dilakukan agar hak para penerima terjamin dan tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah mengikuti penjelasan ini dengan sabar. Semoga Allah memberi kesehatan, ketenangan hati, dan kelapangan rezeki untuk kita semua. Tetaplah bersabar, tetaplah berharap kepada Allah, dan insya Allah kabar-kabar baik lainnya akan terus kami sampaikan.
Silakan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembaruan berikutnya. Sampai jumpa dalam berita resmi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.